Selamat pagi bagi kita semua. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah filsafat timur untuk tingkat 2B. Kali ini kita akan memasuki pertemuan yang ke-17. Kita akan membahas dua materi yang akan disajikan oleh teman-teman kita. Materi yang pertama akan membahas filsafat Nite dan Magi dari Kalimantan. Dan filsafat yang kedua ialah filsafat orang Manado, filsafat orang Samoa bersaudara. Tentu dengan pembahasan yang kedua ini, kita akan mengakhiri pertemuan kita di semester ini dan kita akan memasuki ujian akhir semester. Oke, baik. Selamat pagi bagi kita semua. Kita jumpa kembali dalam pertemuan kita di Filsafat Timur. Kali ini menjadi pertemuan yang ke-17 dalam rangka mengakhiri perkuliahan kita. Sebelum kita memulai perkuliahan kita mohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Silakan Komti untuk memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik, untuk memulai perkuliahan kita, kami minta kepada Samuel untuk membawa kita dalam doa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ini akan mulai perkuliahan kami, berkati perkuliahan kami ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Berkati kami ini para mahasiswa-mahasiswi bisa mengerti apa yang diajarkan Bapak dosen kami. Dan berkati Bapak dosen kami ya Tuhan untuk mengajarin kami dengan baik. Inilah anakmu yang penuh dosa, hapus segala dosa pelanggaran kami. Dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ya, terima kasih Samuel. Dan hari ini kita akan membahas dua materi pokok dalam perkuliahan kita yang terakhir ini. Yang pertama nanti kita akan mendengarkan sajian kelompok 4 yang membahas filsafat Nite dan Magi dari Kalimantan, dari suku Dayak. Dan yang kedua nanti dari filsafat orang Samoa bersaudara Manado. Dan tentu setelah itu kita akan masuk dalam diskusi. Namun sebelum saya memberikan kesempatan ini kepada kedua kelompok, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, kita akan melaksanakan pengumpulan UAS itu, ujian akhir semester, minggu depan secara serentak semua. Jadi ada kesempatan bagi saudara untuk memperbaiki lagi atau memoles-moles apa yang telah saudara tulis. Kita rencanakan hari ini sebenarnya. Tapi ya untuk memberi kebersamaan karena kelompok B, A, dan C masih harus berjuang untuk menyelesaikan pertemuan mereka karena tidak ada kuliah pengganti yang dicari seperti kelas B, maka mereka akan tetap tinggal satu lagi minggu depan mereka akan menyajikan paper mereka dan disitulah akan dikumpul UAS. Jadi harus ada kebersamaan. Nah, karenanya minggu depan kita akan mengumpul ujian akhir semester. Jadi masih ada kesempatan untuk memoles, membaca ulang, melihat bagaimana cara membuat makalah ilmiah yang sesuai standar, sesuai peraturan penulisan karya ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua soal format, ya, format ujian akhir semester. Di grup sudah saya kirim formatnya 2B underscore UAS underscore nomor absen underscore nama. Contoh 2B garis bawah UAS garis bawah nomor 10 garis bawah Ucok Harahap. Nah seperti itu contoh, ya. Jadi tidak usah tulis judul yang akan kalian bahas di paper itu. Nah, berkaitan dengan soal format, ya kelompok pun harus begitu. Banyak
kelompok yang sama sekali tidak mendengar nasihat lah ya, atau arahan dalam penulisan format. Ada yang membuat kelompok 3, filsafat timur, ada yang membuat macam-macam lah, kelompok 5, kelompok 6, kelompok ini, jadi tidak sesuai. Padahal format untuk makalah 2B garis bawah judul makalah itu sendiri langsung. Jadi kalau misalnya filsafat Nietzsche, 2B mendalami pemikiran filsafat di Kalimantan misalnya. Itu contoh. Jadi 2B mendalami pemikiran dan filsafat Nietzsche dan Maggi bagi orang Dayak di Kalimantan. Baru nanti perbaikan buat begitu. Tinggal 2B garis bawah mendalami pemikiran dan filsafat Nietzsche dan Maggi di Kalimantan, garis bawah perbaikan. Ini banyak yang membuat perbaikan tidak sesuai dengan format. Jadi ada yang membuat misalnya perbaikan, dibuatnya kelompok 3 perbaikan, kelompok 2 perbaikan. Itu kan tidak tidak benar. Jadi kalau membuat perbaikan, jangan dibuat nanti kelompok 4 perbaikan langsung judulnya, tidak usah. Langsung judulnya baru underscore perbaikan. Nah, ini beberapa pengumumannya. Baik, kita akan masuk pada pemaparan penyajian dari kelompok. Diberi waktu 20 menit untuk satu kelompok maksimal untuk menyajikan sajiannya. Dimulai dari kelompok 4, lalu 30 menit berikutnya diserahkan kepada kelompok 5. Baik, kami mulai dari kelompok 4. Dipersilakan untuk mempresentasikan papernya. Baik Pak, terima kasih kepada Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu. Kami akan mempresentasikan hasil sajian kami yang berjudul Mendalami Pemikiran dan Filsafat Nietzsche dan Maggi bagi Orang Dayak di Kalimantan. Asal-usul suku Dayak. Masyarakat Dayak Kalimantan merupakan suku bangsa yang heterogen yang terdiri atas kurang lebih 405 sub-suku kecil dari 6 rumpun, yaitu rumpun Kalimantan, rumpun Iban, rumpun Pokayaan, rumpun Murut, rumpun Danum, Ngalu, dan rumpun Unan, di mana terdapat sejumlah kesamaan yang signifikan sehingga masih memungkinkan untuk mengkaji kebudayaan Dayak sebagai salah satu kesatuan, terkecuali suku Unan yang lebih nomadik. Mereka juga menyatakan bahwa sebagian orang mengklaim bahwa istilah Dayak menunjukkan pada karakteristik personal tertentu yang diakui oleh orang-orang Kalimantan, yaitu kuat, gagah, berani, dan ulet. Beberapa pakar berpendapat bahwa untuk mengetahui asal-usul suatu suku bangsa yang perlu diteliti adalah keanekaragaman bahasa yang ada di wilayah tersebut. Hasil penelitian terhadap suku dan bahasa Dayak di Kalimantan Barat menunjukkan bahwa ternyata sub-suku dan bahasa Dayak di Kalimantan Barat mempunyai tingkat keanekaragaman yang tinggi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Pulau Kalimantan adalah tanah asal-usul orang Dayak dan Melayu yang berketurunan Dayak, karena telah mengubah identitasnya pada tahun 1800-an karena berganti agama. Berdasarkan teori di atas, maka dapat dipastikan bahwa Pulau Kalimantan adalah tanah asal-usul suku orang Dayak. Suku-suku asli di rantau ini kononnya orang Peda. Mereka didesak oleh pendatang baru dari benua Asia lebih kurang 5.000 tahun yang lalu. Pendatang ini berhijrah ke pesisir Asia Tenggara, termasuk perpulauannya, dan memencilkan suku asli tersebut. Penghijraan itu dinamakan Melayu Proto. Sesudah 3.000 tahun, mereka pula yang desak dengan gelombang penghijraan yang baru yang dinamakan Melayu Deutro. Karena kedua kelompok Proto dan Deutro ini berasal dari daerah dan sumber budaya dan bangsa yang sama, mereka bergaul dan berpadu, kecuali di beberapa daerah pedalaman yang hingga kini masih memperlihatkan kebudayaan Melayu Proto. Berbagai teori yang dikemukakan di atas mengukuhkan keyakinan bahwa suku Dayak memang telah menjadi penghuni Pulau Kalimantan sejak permulaan. Hal ini sejalan dengan cerita-cerita rakyat yang dituturkan secara lisan tentang asal-usul suku Dayak. Pengertian Mite dan Magi. Pengertian Mite. Mite adalah cerita
cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan dianggap suci oleh yang mempunyai cerita, yang ditokohi oleh para dewa atau makhluk setengah dewa, terjadi di dunia lain atau bukan di dunia seperti sekarang ini dan terjadi pada masa lampau. Pengertian magi. Menurut Honib JR, kata magi berasal dari bahasa Parsi, maga, yang berarti imam, atau pendeta untuk zaman Zoroaster yang bertugas mengembangkan dan memelihara kelestarian agama. Ia pun menegaskan bahwa magi sama dengan sihir. Namun demikian, dalam kepercayaan primitif, magi lebih luas artinya daripada sihir. Karena yang dikatakan magi adalah suatu cara berpikir dan suatu cara hidup yang mempunyai arti lebih tinggi daripada apa yang diperbuat oleh seorang ahli sihir sebagai perseorangan. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa magi adalah kepercayaan dan praktik di mana manusia meyakini secara langsung bahwa mereka dapat mempengaruhi kekuatan alam dan antara mereka sendiri, entah untuk tujuan baik atau buruk dengan usaha-usaha mereka sendiri dalam memanipulasi daya-daya yang lebih tinggi. Berdasarkan pemikirannya kepada dua pokok kepercayaan, yaitu yang pertama, dunia dipenuhi oleh daya-daya gaib, yaitu dalam bahasa dunia modern disebut dengan daya-daya alam. Yang kedua, daya-daya gaib tersebut dapat digunakan dengan cara-cara di luar akal pikiran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bagian sejarah mite dan magi. Sebelum filsafat lahir, masyarakat Yunani sudah terlebih dahulu mengenal mite-mite. Mite-mite tersebut memiliki fungsi sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri tentang alam semesta dan kehidupan yang dialami langsung oleh masyarakat Yunani pada saat itu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantara mengenai asal-usul mereka. Para ahli pikir tidak puas akan keterangan tersebut, kemudian mencoba mencari keterangan melalui budinya. Mereka menanyakan dan mencari jawaban, apakah sebetulnya alam itu? Apakah intisari beraneka warna? Mereka mencari inti alam ini dengan istilah mereka. Thales misalnya yang berpendapat bahwa intisari alam ini adalah air. Menurut prinsipnya pertama, semesta adalah air, semua berawal dari air dan berakhir ke air. D. Mite dan magi orang Dayak. Yang pertama, mite orang Dayak. Dalam mite orang Dayak, legenda dan cerita-cerita rakyat akan ditemui berbagai macam dewa-dewa, roh gaib, dan semacamnya. Keseharian orang Dayak sebagian besar berpatokan pada tradisinya yang diwarisi nenek moyangnya. Di dalam mite penjadian dituturkan bahwa segala sesuatu terjadi dalam beberapa tahap. Yang pertama, tahap pertama, sebelum alam semesta dijadikan. Semula yang ada adalah dua bukit, tempat kediaman kedua dewata tertinggi, yaitu Bukit Emas dan Bukit Permata. Yang tahap kedua, ini tidak diceritakan dengan jelas. Yang terang ialah bahwa pada akhir tahap kedua ini, alam bawah sudah terjadi sebagai suatu totalitas. Akan tetapi pada waktu itu, belum ada manusia dan tempat kediaman manusia. Pada tahap ketiga, Mahatala memanggil Jata untuk berunding dalam atas. Yang kedua, magi orang Dayak. Orang Dayak memperoleh ilmu maginya dari berbagai sumber, yaitu dengan mengaji atau basura adalah salah satu cara untuk mendapatkan ilmu magis. Dayak dari seorang guru dan membayar syarat yang disebut syarat penduduk. Magi sangat lazim digunakan di Kalimantan seperti yang dinyatakan oleh Hoppes pada tahun 1997, seorang peneliti di kota-kota pesisir Kalimantan yang dihuni oleh sebagian besar penduduk Muslim. Jika ada mengatakan bahwa Anda akan ke daerah-daerah Dayak di hulu sungai, kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Anda harus berhati-hati karena di sana banyak ilmu atau magi. Teori intelektual yang kadang-kadang disebut teori kognitif dilakukan oleh sarjana yang berminat pada kajian magi sebagai jendela untuk memahami pandangan dunia, cara-cara menjelaskan, dan sistem rasionalitas magi. Teori kedua yaitu teori sosiologi diamalkan oleh para peneliti yang meneliti magi sebagai gejala sosial berkaitan dengan hubungan antara individu dengan masyarakat. Sedangkan teori terakhir yaitu teori afektif melihat bagian berkaitan dengan penyakit fisik dan mental serta pencegahan dan pengobatannya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Maaf Ju, mic-mu Ju. Oke, bagaimana dengan ini? Sudah. Baik, yang berikutnya mistis dan maginya suku Dayak di Kalimantan.
Masyarakat Dayak memang sangat kental sekali mistismenya. Setiap ritual dan bahkan aspek kehidupan lainnya selalu diselipi dengan kekuatan-kekuatan mistis. Mungkin kita pernah dengar tentang Mariaban. Mariaban adalah sesosok siluman yang dipercaya suku Dayak bertempat tinggal di belantara hutan Kalimantan. Mariaban menggembari darah. Dikatakan ia dapat menyantap manusia yang datang ke teritorinya. Mariaban dapat menyerupai manusia, namun tak sempurna karena badannya yang dipenuhi oleh bulu-bulu. Mariaban dengan sosok yang begitu menyeramkan ternyata hanyalah korban bagi masyarakat Dayak. Sosok ini yang seharusnya menakuti warga setempat justru diburu untuk diambil bulu-bulunya sebagai bulu perindu untuk memelet wanita. Ternyata orang Dayak lebih seram dari silumannya. Yang berikut dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baiklah, hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia Dayak dengan tanah atau bumi, demikian pula dengan perpohonan atau hutan sangat erat dan semua itu terungkap dalam istilah adat. Di samping keterlibatan dan kebersamaan selaku makhluk mistis, seperti yang telah kita lihat dari mitos-mitos penciptaan, juga ada rasa terima kasih kepada bumi dan hutan agar tidak kehilangan daya pertumbuhan yang mengakibatkan kerusakan manusia. Sebelum mengambil sesuatu dari alam, insan Dayak selalu memberikan terlebih dahulu sebagai contoh apabila ingin membuka lahan baru, terutama dengan mengarah hutan yang masih perawan, harus dipenuhi syarat tertentu. Yang pertama, memberitahukan maksud tersebut kepada suku atau kepala adat. Yang kedua, seorang atau beberapa orang yang ditugaskan mencari hutan yang cocok. Mereka ini akan tinggal atau diam di hutan untuk memperoleh petunjuk atau tanda dengan memberikan persembahan. Yang ketiga, apabila sudah diperoleh secara pasti hutan yang mana yang sesuai, segeralah upacara pembukaan hutan itu dilakukan sebagai tanda pengakuan bahwa hutan atau bumi itulah yang memberi kehidupan bagi mereka dan memberi harapan agar hutan yang dibuka berkenan memberkati dan melindungi mereka. Yang dilanjut dengan rekan saya. Keagamaan dan kepercayaan suku Dayak. Agama Karingan. Istilah agama Karingan ini barangkali bagi masyarakat di luar Kalimantan masih agak asing kedengarannya. Yang dimaksud dengan istilah agama suku dan kepercayaan suku Dayak. Ditinjau dari segi ilmu-ilmu agama dan fenomenal, agama Karingan ini tergolong dalam kategori agama primitif. Dengan melihat pada wujud agama Karingan ini, penulis tidak menggunakan istilah-istilah seperti anisme, dinanisme, petisme, sianisme, dan sebagainya. Itu tercampur aduk dalam kepercayaan dan praktik agama Karingan ini. Ada beberapa faktor asasi. Yang pertama itu keadaan yang demikian mengakibatkan bahwa seorang Dayak merasa dirinya sebagai salah satu pokok subjek di antara sekian banyak pokok yang lain, sebagai bagian dari keserasian kosmis atau kosmos dunia. Yang kedua, dengan istilah yang biasa dapat dikatakan bahwa mereka hidup dalam suasana magis, di mana alam dipandang sebagai suatu area operasi dari kuasa-kuasa ini sangat besar. Yang ketiga, ketakutan berupa mempunyai tempat khusus bagi ilahi tinggi, yang dipandang sebagai pencipta dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan pikiran dasar yang terdapat dalam agama Karingan ini dengan sendirinya diproyeksikan dalam bentuk-bentuk kehidupan dan perbuatan-perbuatan sosial, seperti persembahan, upacara-upacara kematian, perbuatan-perbuatan gaib, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa hampir seluruh tindakan praktek kehidupan semuanya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran kepercayaan ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Refleksi teologis. Dalam Alkitab mengatakan, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Roma 14 ayat 11. Di mana di dalamnya digambarkan keadaan bahwa kita harus taat dan menyembah kepada Tuhan Sang Pencipta, karena kita tidak bisa terlepas dari ajaran Kristen dan tidak bisa diganggu gugat. Oleh sebab itu, kita memandang filsafat
pemikiran mit dan magi melalui kacamata Kristen atau sesuai iman kita kepada Yesus Kristus. Secara konkret, lagi adanya keserasian relasi manusia dengan Allah ditampakkan dari relasi yang serasi dengan bangsa Israel dan Allah, hubungan yang baik bangsa Israel Allah membuat Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Lebih dari itu, Allah berkenan senantiasa hadir di tengah-tengah bangsa Israel menjadi umat kesayangan Allah. Demikian pun paham Dayak relasi dengan yang ilahi, penguasa alam semesta dan roh-roh para leluhur yang telah meninggal sangat berperan dalam menentukan kesejahteraan kampung. Kesimpulan, di dalam mempelajari mait dan magi yang ada di Kalimantan tidak lepas dari asal-usul suku Dayak. Suku Dayak Manyan merupakan salah satu dari bagian sub suku Dayak dan juga salah satu dari suku-suku dusun yang disebut juga dusun Manyan. Pada pembahasan ini dapat kami simpulkan bahwa pengertian mait dan magi berbeda. Di dalam mempelajari mait dan magi yang ada di Kalimantan tidak lepas dari asal-usul suku Dayak. Suku Dayak Manyan merupakan salah satu suku dari bagian suku Dayak, salah satu dari suku-suku yang disebut suku Manyan. Ada pembahasan mengenai beberapa magi dan kepercayaan orang Dayak pada dasarnya berasal dari keturunan dan imigran yang berasal dari Cina Selatan. Migrasi ini diperkirakan terjadi sekitar antara tahun 3000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi pada zaman glasial atau zaman es. Dan yang terakhir pembahasan tentang sebelum lahirnya filsafat, masyarakat Yunani telah mengenal mait tersebut memiliki fungsi sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai teka-teki atau misteri tentang alam semesta dari kehidupan yang dalam langsung oleh masyarakat Yunani pada masa itu. Masyarakat itu juga meyakini bahwa alam tercipta atas keduanya saling terkait. Mait penjadian dipercayai keringan ialah penjadian alam karena pertubrukan dua bukit. Dua bukit itu adalah Mahatala dan Jata. Sekian hasil dari presentasi kami. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ini diberi kesempatan kepada kelompok 5 untuk menyampaikan hasil kerja kelompok. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak dosen kepada kami kelompok 5. Di sini kami akan memaparkan makalah kami dengan judul Mendalami Pemikiran dan Filsafat Torong Samua Bersaudara di Manado. Kita masuk ke dalam pembahasan sejarah kota Manado. Manado adalah kota terbesar di ujung Jayasrah, Sulawesi Utara. Manado berasal dari kata Mana Rau atau Mana Rau. Artinya adalah tempat yang jauh. Perkataan ini dihubungkan dari jarak perjalanan dari perdalaman Minahasa yang membutuhkan waktu seharian di saat ingin melakukan perjalanan dagang ke pasar barat Minahasa. Selanjutnya, nama lokasi Manado dahulu kala dihubungkan dengan nama lokasi Wenang atau lebih lengkapnya Wanu Wenang yang menurut para legenda didirikan oleh tokoh dari Wala Aras bernama Dotu Lolong Lasut yang patungnya dibuat untuk menghiasi pusat kota Manado sekarang ini. Pengaruh bahasa Melayu masuk melalui para pedagang Nusantara karena pada masa itu bahasa Melayu digunakan khusus untuk perdagangan. Maka bahasa tersebut sering disebut dengan bahasa Melayu pasar yang sekarang ini telah berkembang menjadi bahasa Melayu Manado. Setelah kota Manado pulih dari kehancuran akibat pemboman yang dialami selama Perang Dunia Kedua sejak tahun 1946, kota itu kembali berfungsi sebagai ibu kota keresidenan sampai tahun 1950-an. Manado menjadi bagian dari dengan status sebagai ibu kota. Kebudayaan di Manado. Juga masyarakat Minahasa masih melestarikan budaya Mapalus tersebut. Ciri khas dari budaya Mapalus ini menunjukkan bahwa setiap anggota Mapalus merasakan bersatu
dan disatukan oleh salah satu tujuan, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Kata Mapalus terbentuk dari dua kata, yaitu kata ma sebagai awal untuk menunjukkan pada sebuah proses aktif, dan palus yang berarti mencurahkan atau dibagikan. Menjadi Mapalus dari segi istilah artinya saling mencurahkan tenaga dan sumber daya atau saling membagikan apa yang dimiliki masing-masing pihak orang. Budaya Mapalus adalah suatu sistem kerjasama untuk kepentingan bersama. Pada awalnya Mapalus hanya berlaku pada kegiatan petani, seperti masa panen, masa tanam. Namun sekarang Mapalus juga berlaku ke bidang-bidang lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan aktivitas kehidupan lainnya. Yang kedua itu perayaan Tulude. Tulude dalam bahasa Sagihe berasal dari kata suhude yang berarti tolak. Hal ini menolak tahun yang lama dan siap menerima tahun yang baru. Upacara Tulude akan diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan seorang ketua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar benua Wuhu tidak murka. Benua Wuhu adalah gunung bawah laut yang besar dan aktif. Usai penyelaman dilakukan dengan pembuatan kue adat tamo di rumah tokoh adat. Kue adat tamo berarti lambang tuan pesta kepada tamu raja seluruh santapan yang dihidangkan di pesta. Acara tersebut bisa berlangsung selama 4-5 jam. Budaya ini biasanya dilaksanakan setiap tanggal 31 Desember. Tujuannya mengambil momen penghujung tahun yang akan berakhir. Yang ketiga, Festival Figura. Figura merupakan kesenian rakyat yang berasal dari bahasa Latin, yaitu artinya figur atau sosok. Para peserta ikut festival adalah utusan dari keluarga atau kelompok sekota Manado. Orang dari luar kota Manado juga diperbolehkan mengikuti festival ini. Festival Figura ini biasanya menjadi wadah untuk mempromosikan potensi wisata kota Manado dan juga menjadi ajang masyarakat merefleksikan peristiwa satu tahun ke belakang. Festival Figura ini biasanya diadakan pada pekan keempat di bulan Januari sebagai pesta Kunci Tolong atau tahun. Selain berbagai kostum lucu, festival tersebut biasanya juga dimeriahkan dengan pertunjukan cakalele atau tarian perang dari tarian Katri serta penampilan musik baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya Toa Pekon atau Cap Gomeh. Upacara ini dimeriahkan dengan atraksi dari Ince Pia, yakni seorang yang memotong-motong badan dan mengiris lidah dengan pedang yang tajam, serta menusuk pipi dengan jarum besar yang tajam, akan tetapi si Ince Pia tidak terluka. Selanjutnya pengucapan syukur. Pengucapan syukur merupakan tradisi masyarakat yang mengucap syukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Biasanya pengucapan syukur dilaksanakan setelah panen dan dikaitkan dengan acara keagamaan untuk mensyukuri berkat Tuhan yang dirasakan terlebih panen yang dinikmati. Acara pengucapan syukur ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat suku Minahasa pada hari Minggu, umumnya antara bulan Juni hingga Agustus. Selanjutnya Festival Pinawetengan. Festival yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 7 Juli diawali dengan melakukan upacara adat di Batu Pinawetengan. Kemudian dilanjutkan dengan menggelar pertunjukan seni dan berbudaya di Sulawesi Utara di Institut Seni dan Budaya Sulawesi Utara. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Silakan diteruskan. Suaranya nggak ada kedengaran. Siapa lagi yang membaca? Kelompok belum ada kedengaran suaranya.
Kepada Saudara Jojo dipersilakan untuk membaca. Baik, saya akan melanjutkannya. 2.3 Realitas kehidupan antaragama di Kota Manado. Realitas kehidupan antaragama telah terjadi cukup lama dari dahulu kala hingga pada saat ini di Kota Manado. Sejarah pertemuan Kiai Mojo dan melakukan kerjasama dalam bentuk Mapalus, di antaranya dalam kerjasama pertanian dan kelompok kerja ladang. Konstruksi identitas sosial penantang juga menjadi berkat baik warga di Kota Manado. Setiap orang telah tinggal, bekerja, kawin di tanah Minahasa. Maka mereka disebut sebagai warga Kawah Nua. Konsep ini terus berlaku ketika mereka berada di luar tanah Minahasa. Saya akan melanjutkannya. 2.4 Nilai budaya yang terdapat di Manado. 2.4.1 Sito mau tahu adalah manusia hidup memanusiakan manusia lain. Filsafat ini ditelurkan oleh Dr. Sam Raturangi. Beliau menyimpulkan dari realitas kehidupan bangsa Minahasa yang toleran, saling membangun, akrab dengan sama serta saling menghargai segala bentuk perbedaan yang melewati sekat perbedaan kronis. Dalam hal ini perbedaan agama sebagai penghambat. Dahulu filsafat ini sangat nampak muncul pada proses adaptasi antara pengungsi Perang Jawa 1255 sampai 1830 yang beragama Islam dan masyarakat Tondano. Minahasa beragama Kristen. Baik, saya akan melanjutkannya. 2.4.2 Mapalus atau kerjasama. Pada masyarakat Minahasa dikenal dengan konsep Mapalus yang sangat terkenal dan menonjol. Secara harafiah, Mapalus mengandung makna gotong royong atau bekerja sama. Penerapannya dalam kehidupan masyarakat mencakup hampir semua pekerjaan, baik dalam kegiatan duka atau kemalangan kegiatan suka, atau pernikahan, pembatasan ulang tahun, atau mendiami rumah baru. Bantu dan kerjasama dibangun dengan konsep resiprositas. Bantuan diberikan bisa dalam bentuk materi seperti barang-barang atau uang, maupun non-materi seperti tenaga. 2.4.3 Demokratis. Minahasa telah membangun fondasi demokrasi yang kokoh. Hal ini nampak dari tidak adanya raja dalam pemerintahan lokal masyarakat Minahasa masa lampau. Dalam pengambilan keputusan strategis seperti pemanggilan wilayah, para kepala walak, atau nama pemimpin kelompok masyarakat. Melaksanakan musyawarah yang merupakan model demokrasi ideal dan paling dihargai oleh masyarakat Minahasa. Maknanya, dalam kehidupan antar umat beragama di Kota Manado adalah sebagai alat akomodasi antara masyarakat terhadap kebutuhan untuk bebas berekspresi sesuai agama yang dianutnya tanpa merasa nyaman. 2.4.4 Anti diskriminasi. Karena tataman sosial masyarakat Minahasa, diskriminasi apapun bentuknya adalah haram. Sejak masa lalu, perempuan mendapat tempat, peran, dan peluang yang sama dengan laki-laki. Masyarakat Manado tidak terlalu memperhitungkan masalah mayoritas-minoritas agama. Orang asli serta pendatang mendapatkan posisi dan peluang yang sama untuk berkembang dan berekspresi. Keterbukaan yang menimbulkan pengakuan terhadap perbedaan dengan sendirinya akan terimbangi oleh pengakuan terhadap kualitas hidup tiap manusia, bukan karena identitas primordial yang alami melekat, namun oleh usaha dan kerja keras. 2.4.5 Silaturahmi. Budaya ini menjadi salah satu perekat kerukunan keberadaannya sebagai manusia. Selain itu, biasanya menjadi budaya ini mematahkan eksklusivitas religius. Tidak hanya berlaku untuk hari besar keagamaan, kebiasaan saling mengunjungi nampak juga dalam kegiatan adat seperti Imlek, Goan Siau, Tulude, Hari Raya Badu, Ketupat, pengucapan syukur, dan lain-lain. Gambaran betapa pentingnya komunikasi harus dijalankan dalam kerjasama dan silaturahmi. Menunjukkan betapa indahnya hidup rukun dalam kedamaian yang didasari toleransi. Baik, teman, akan dilanjutkan teman saya, Saudara Daniel. 2.4.6 Torang Samoba Saudara. Kalimat Torang Samoba Saudara pertama kali dipopulerkan oleh tokoh nasional berasal dari Sulawesi Utara, yaitu E.E. Manggindaan ketika menjabat sebagai Gubernur Provinsi Sulawesi Utara. Namun, nilai ini telah lama tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Minahasa serta telah menjadi budaya Manado. Agar toleransi di Manado terus berkembang dan menghasilkan sebuah kerukunan serta harmonis di antara perbedaan. Makna dan nilai Torang Samoba Saudara. Torang Samoba Saudara adalah kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara. Ciri yang paling menonjol di dalamnya adalah keterbukaan. Hal ini dapat dilihat dari sikap saling menghargai, tolong-menolong, atau saling bantu-membantu.
torang sama buah saudara, kong baku-bakui dan baku-baku sayang. Yang artinya kita semua bersaudara, antara yang satu dengan yang lainnya, hiduplah dalam keadaan baik dan saling menyayangi. Merupakan pesan moral yang sangat mulia untuk hidup rukun dan damai. Keterbukaan masyarakat Sulawesi Utara dicerminkan dalam sikap hidup suku bekerja sama dalam bidang apa saja. Yang paling menonjol adalah kerjasama dalam bidang pertanian. Dalam kerjasama ini, tiap etnis memiliki arti yang berbeda, namun tujuannya sama, yaitu saling membantu dan menolong secara bergiliran untuk membuka lahan baru, misalnya di Minahasa. Asal-usul Torang Samua Bersaudara. Pada awalnya, Torang Samua Bersaudara adalah bentuk slogan yang berupa menjadi nilai budaya dan menjadi filsafat Manado. Torang Samua Bersaudara yang telah mendasari kehidupan warga Sulawesi Utara secara turun-menurun, ini diawali berasal dari kepedulian warga Minahasa terhadap 7 orang perkasa yang menjadi tawanan penjajahan Belanda pada waktu perang, di mana 7 orang berasal dari Jawa dan diasingkan oleh penjajah di Sulawesi Utara, tepatnya di Manado. Mula-mula dari pengawasan penjajahan Belanda tersebut timbul kepedulian dan belas kasihan orang-orang Minahasa, dan mereka mulai mendekati tawanan Belanda itu dengan memberikan makanan, pakaian, dan lain-lain. Atas kepedulian tersebut, para tawanan Belanda yang dari Jawa ini pun mulai membaur bersama masyarakat lokal. Para tawanan Belanda ini pun menikah dengan wanita asal Minahasa. Sebelum nikah, wanita tersebut membawa seekor ayam dan butir telur pada saat hari raya umat muslim. Begitu juga sebaliknya, saat Natal, laki-laki tersebut mengunjungi keluarga wanita dengan membawa bahan yang sama di waktu Natal. Setelah menikah, mereka tinggal di wilayah Tondano, saat ini merupakan ibu kota Kabupaten Minahasa, tepatnya di Kampung Jawa Tondano. Mereka adalah keturunan Imam Bonjol. Dari sinilah mulai terjalin persaudaraan antara perbedaan suku di Minahasa, dan dari situlah mulai dikenal dengan semboyan Torang Samua Bersaudara yang artinya kita semua bersaudara. Selanjutnya dibacakan oleh teman saya Lydia. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam perkembangan Torang Samua Bersaudara. Torang Samua Bersaudara yang merupakan slogan dalam masyarakat Manado yang diartikan bahwa kita semua bersaudara sangat menyadari dan memahami bahwa perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan dan berbagai perbedaan lainnya bukan ancaman untuk hidup bersama. Suatu komunitas masyarakat yang sikap hidup tertutup eksklusif atau ingin lain dari yang lain, pasti hidup rukun yang dikehendaki bersama tidak mungkin tercapai ataupun terjadi, tetapi akan terjadi kevakuman. Hal inilah yang didasari oleh masyarakat Sulawesi Utara yang kota Manado sebagai ibu kotanya beranggapan bahwa hidup rukun hanya bisa terjadi jika antara satu dengan yang lainnya memiliki keterbukaan hidup dan saling mengaku bahwa manusia setara dan semua layak memperoleh kesempatan untuk mengejar kebahagiaan. Selanjutnya kita masuk dalam pemikiran filsafat Torang Samua Bersaudara. Masyarakat Manado menyadari bahwa aku, dia, kita, dan mereka memang berbeda dan harus diakui memang berbeda-beda, berbeda agama, berbeda etnis, berbeda budaya, bahkan berbeda apa yang dinamakan. Tetapi perbedaan itu dalam kredo Torang Samua Bersaudara dipahami dan diakui sebagai karunia Sang Pencipta yang harus disyukuri. Torang Samua Bersaudara dimaknai bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan religius tidak hidup sendiri dan tidak mungkin hanya hidup sendiri. Matahari, bulan, dan bintang adalah contoh 3 benda langit bersaudara yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Namun ketiganya tidak saling mengganggu. Matahari menjalankan fungsinya pada siang hari, bulan dan bintang menjalankan fungsinya untuk menerangi pada malam hari. 7 warna pelangi yang melengkung bagai busur yang terlukis indah di langit dan tampak mengagumkan antara warna yang lainnya dan tidak saling mengganggu juga merupakan contoh yang baik untuk hidup bersaudara, damai, dan rukun. Torang Samua Bersaudara adalah tindakan dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama yang terwujud dalam tindakan dan harapan yang nyata yang mampu menumbuh kembangkan sikap saling percaya dan tidak saling meniadakan peran antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling menyayangi dan membantu. Torang Samua Bersaudara bukan hanya sekedar gagasan atau cita-cita besar yang tidak bisa dilakukan, tetapi suatu kenyataan yang telah membawa perubahan untuk perbaikan hidup bersama. Dalam filosofi Torang Samua Bersaudara, perbedaan-perbedaan tidak menjadi masalah, tetapi dihargai dan dihormati sebagai kekayaan dan disyukuri sebagai anugerah Sang Pencipta. Dalam filosofi Torang Samua Bersaudara juga ditekankan pintu kesempatan terbuka untuk semua dan tidak memandang perbedaan sebagai alat pemisah untuk memecah belah. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih.
Baik, terima kasih kepada kedua kelompok yang telah mempresentasikan hasil kerja mereka. Tentu masih banyak hal yang perlu kita beri masukan sehingga tujuan daripada kedua kelompok tercapai. Tujuan pembelajaran kita dalam mata kuliah filsafat Timur ini tercapai. Sekarang kami beri kesempatan kepada kita untuk memberikan masukan atau pemikiran kedua kajian ini. Yang pertama soal filsafat Mite dari Kalimantan, soal suku Dayak, dan kedua soal filsafat orang bersaudara dari Manado. Nanti disebutkan kepada kelompok mana ditanya, sehingga nanti para kelompok bisa menjawab. Bisa ditulis di chat, kolom chat, bagi yang tidak bisa menyampaikan secara langsung, sehingga nanti kelompok bisa juga menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di kolom chat. Silakan siapa yang mau memberikan masukan dan pertanyaan-pertanyaan. Ada yang hendak memulai? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Nah, saya mau bertanya, Pak, untuk kelompok 5 tentang filsafat orang semua bersaudara. Ya, silakan. Kan filsafat ini dari Sulawesi. Saya ingin nanya ke penyaji, bagaimana para masyarakat Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara, melestarikan atau mempertahankan filsafat tersebut. Di tengah-tengah kan sekarang di Sulawesi banyak perpecahan atau banyak teroris-teroris juga dari Sulawesi. Bagaimana cara mereka mempertahankan filsafat tersebut? Terima kasih, Pak. Oke, silakan kelompok. Kelompok 5 dipersilakan. Apakah masih ada orang yang di sini untuk kelompok 5? Baik, Pak. Kami minta waktu untuk menjawabnya, Pak. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Palma, yang bagaimana masyarakat Sulawesi untuk melestarikan filsafat atau semboyan tersebut atau slogan. Nah, kan dari asal-usul tadi kita tahu bahwa awalnya itu yang mengucapkan itu yaitu dari keluarga Imam Bonjol, dan dibunyikan lagi oleh gubernur dari Sulawesi Utara yang pernah menjabat pada tahun 2018 yang bernama Mangindaan. Ia menyebutkan lagi yaitu semboyan orang sama bersaudara, karena pada saat itu konflik SARA di Sulawesi Utara sangat kuat, terutama di kerusuhan Ambon Ternate Paso. Nah, jadi dari situ semua masyarakat atau rakyat-rakyat di Pulau Sulawesi semakin tahu atau semakin mengingat lagi ya tentang semboyan tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang mau menambah? Silakan. Baiklah, saya akan menambahkan. Tadi kan di penjelasan sebelumnya sudah dikatakan bahwa torong semua bersaudara ini
dikembangkan dengan mereka saling terbuka dan saling mempercayai. Nah, mereka itu untuk melestarikannya itu mereka saling terbuka satu sama lain, saling percaya dan saling membantu. Jadi melestarikan itu mereka selalu saling membantu, selalu bekerja sama, dan misalnya ada pun permasalahan, mereka akan saling berkomunikasikannya dengan baik. Mungkin seperti itu tambahan dari saya, mungkin ada teman yang lain. Baik, saya akan menambahkan. Jadi sudah dijelaskan teman saya akan menambahkannya, bisa juga dengan demokrasi. Jadi mereka ini kehidupan antarumat beragama ini, Kota Manado ini sebagai alat akomodasi antar masyarakat terhadap kebutuhan untuk bebas berekspresi sesuai agamanya. Dan melalui proses demokrasi ini, perbedaan justru dimaklumkan untuk hidup dan dipahami sebagai keselarasan serta kebijaksanaan dalam bermasyarakat. Terima kasih. Yang lain, ada yang lagi menambah? Baik, saya akan mencoba menambahi. Orang Manado adalah kota yang terkenal dengan kerukunan agama. Banyak agama yang terdapat di Manado, tetapi mereka mampu hidup rukun dan harmonis, dan juga mampu mengatasi perbedaan dengan menganggap perbedaan itu sebagai hal yang membuat mereka menjadi beragam. Masyarakat Manado juga menanamkan budaya mereka yang mereka anut sejak dulu. Salah satunya ialah torang semua basudara. Mungkin teman saya ada yang menambahinya. Oke, silakan. Ada yang menambah? Oke, kalau tidak ada lagi yang hendak memberi masukan pertanyaan, silakan. Ada yang mau menambahkan masukan atau materi ya, atau yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada? Atau semua sudah pada paham? Saya, Pak. Silakan. Saya Santara Manik ingin menambahi di mana sajian kelompok yang berjudul Torang Samua Basudara. Di sini saya ada membaca buku, teman-teman ada pemikirannya demikian. Pokok-pokok pemikiran buku ini mengutamakan yaitu Torang Samua Basudara ini, yaitu dia mengintegrasi komunitas-komunitas dengan latar belakang etnis, agama, dan kelompok sosial serta politik tertentu. Jadi di sini sangat jelas ya, maksud orang semua basudara ini dia mengintegrasi dengan membaurkan etnis, agama, dan kelompok yang dimana secara kontras diikuti dengan fragmentasi komunitas tersebut. Kelompok-kelompok partikular yang tergambar dengan istilah lokal, yang dimana mereka tertentu mengikuti apa yang menghargai toleransi komunitas, etnis, ataupun latar belakang kelompok tersebut. Terima kasih. Izin Pak, mau menanggapin, coba Susanta pakai bahasa yang lebih baku atau lebih mudah dipahami Susanta. Misalnya kayak fragmen segala macam tadi, mungkin kami kurang mengerti. Baik, maksudnya di sini Torang Samua Basudara ini identitasnya itu mengusung yang mengintegrasi ataupun komunitas-komunitasnya itu saling beradaptasi gitu, saling toleransi ataupun menghargai. Itu intinya. Terima kasih. Oke, silakan direspon oleh kelompok.
Silakan. Terima kasih kepada saudara Susan tebuk tambahannya. Mungkin di beberapa kami sudah kami jelaskan bahwa Torang sama Saudara ini pemikirannya itu kita semua bersaudara. Itu dihubungkan dalam semua jenisnya tentang etnis atau berbeda agama, berbeda suku, budaya sudah kami jelaskan dalam pemikiran filsafat Torang sama Saudara di bagian 2.8. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang memberi respon? Apa ya? Zoom-nya kok lelet. Silakan kalau ada yang memberi respon. Oke, kalau tidak ada, bagaimana menurutmu, Richard Sidebang? Apakah saudara penyaji atau tidak? Richard Sidewang, ada pemikiranmu? Halo Richard Sidewang, apakah masih bersama kami? Tidak ada? Berarti saudara di remove aja ya. Dan tidak ada di kelas ini ya. Richard Sidewang. Oke, saya remove ya. Dan saya anggap saudara tidak hadir 2 pertemuan. Oke, remove. Julum, bagaimana? Masih bersama saya? Iya, Pak. Silakan. Hidupkan mic-mu. Ada pemikiranmu? Pas, Pak. Tidak ada pemikirannya. Apakah sudah kau baca kedua paper ini? Julum? Sudah, Pak. Ya. Oke, Michael Tobing, bagaimana? Michael Tobing, Ya, Pak. silakan. Buka kameramu. Silakan. Apa yang kamu tahu dari 2 sajian tadi? 2 kalimat saja. Ada yang lengket, ada yang masuk. Ada apa yang kau pahami, itu aja. Yang kau pahami dari 2 sajian itu apa? Adat dan budaya suku Kalimantan, Pak. Ya, apa itu? Ada apa adat dan budaya suku Kalimantan itu? Tentang mite dan maginya, Pak. Ya, apa itu? Mite adalah tentang cerita prosa rakyat yang dia nggak benar-benar dan dia nggak suci, yang mempunyai cerita. Sedangkan maji adalah imam atau pendeta agama Zoroaster yang bertugas mengembangkan dan memelihara kelestarian agama, Pak. Terus bagaimana pendapatmu? Gak ada ya?
Saya hanya mau cek daya nalar kita dalam kuliah ini, itu aja ini. Masih bersama kita enggak kita semua ini? Masih serius enggak kita memahami kuliah ini? Oke, bagaimana menurutmu, Trifandi? Ya, Pak. Silakan. Apa yang kau tahu dari dua sajian ini? Dari mendalami pemikiran dan filsafat orang semua bersaudara, Pak, itu Apa yang kau tahu tentang orang bersaudara? Silakan. Ada yang kamu tahu, Trifandi, soal orang bersaudara? Yang kau pahami lah setelah mereka menyajikan apa yang kau pahami. Oh, orang bersaudara itu begini. Menurutmu apa itu? Silakan. Halo, Trifandi? Mungkin jaringannya jelek ya. Kalau Emma bagaimana? Iya, Pak. Sebenarnya tadi ada yang mau saya tanyakan, Pak. Ya, silakan. Saya mau menanyakan ke kelompok Mite dan Magi, Pak. Bagaimana interaksi kepercayaan orang Dayak dengan agama-agama lain, Pak? Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 4 maksud itu. Silakan kelompok 4. Bagaimana hubungan agama-agama lain dengan Mite ya, kepercayaan Mite dan Magi ini? Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Emma yang bertanya bagaimana hubungan Mite dan Magi ini terhadap agama-agama. Tentunya sangat buruk ya. Mengapa saya katakan demikian? Orang-orang di luar Dayak, apalagi mungkin kita lah, udah paham lah bagaimana orang Dayak itu. Pasti begitu. Mungkin dalam pikiran kita selalu berkata bahwa orang Batak itu, orang Dayak itu memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Gak usah ditemani lah, dia Dayak gitu. Kalau ada pun saudara kita yang merantau ke daerah Kalimantan sana, selalu ada kata-kata hati-hati ya di sana. Di sana banyak orang Dayak, dijaga tuturnya. Jangan, kalau bisa nggak usah berteman dengan orang Dayak. Seakan-akan orang Dayak ini dijauhi karena kekuatan magis yang cukup besar tadi. Dan memang betul, ada juga beberapa orang yang ketika merantau ke daerah Kalimantan, mereka tidak berlaku dengan bertutur dengan baik, sehingga orang Dayak yang di sana mensihir, mempelet mereka, membuat mereka tidak bisa kembali lagi ke rumah asal mereka, dan banyak lagi. Dan pada refleksi teologis juga dikatakan, demikian pun menurut paham Dayak, relasi dengan yang ilahi dan roh-roh para leluhur yang meninggal menjadi sangat berperan dalam menentukan kesejahteraan kampung. Nah, artinya di sini kan, kalau
kita yang beragama pastinya yang mensejahterakan kita adalah Tuhan yang kita percayai. Sementara orang-orang Dayak percaya kepada roh-roh yang telah meninggal, roh-roh luhur mereka, begitu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Saudara Emma. Apakah teman-teman mungkin ada yang bisa menambahi? Silakan kalau ada yang menambah. Ya, baiklah. Saya di sini akan menambah dari jawaban Juan dengan pertanyaan Kak Emma. Orang Dayak itu menghargai dengan agama lain. Ketika ada agama lain berkunjung di Sulawesi, mereka menyambut dengan baik. Tetapi ketika mereka diganggu, kita sudah tahu tentang berita di mana orang Dayak berperang sama agama suku yang lain. Di situ orang Dayak tidak bisa diganggu. Istilahnya di mana tanah mereka dilahirkan, di situ mereka menjunjung tinggi adat orang itu. Terima kasih. Mana tahu bisa ada ditambah kawan kami. Silakan. Kalau ada yang menambah. Tidak ada? Oke. Yang lain masih ada yang mau bertanya? Tidak ada lagi yang mau bertanya. Bagaimana menurutmu, Grace? Ada yang mau ditambah lagi? Saya, Pak. Silakan. Yang saya ketahui, Pak, yang dari keduanya. Ya. Ya, Pak. Maaf, Pak, ribut ya. Ya, nggak apa-apa. Silakan aja. Yang saya ketahui tentang Mite itu adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, yang dianggap suci. Sedangkan Magi itu artinya iman. Imam atau pendeta. Yang selanjutnya yang saya ketahui juga tentang Mite dan Magi yang di Kalimantan ini tidak terlepas dari asal-usulnya suku Dayak, yaitu suku Dayak Manyan merupakan salah satu dari bagian sub-suku Dayak dan juga salah satu suku-suku dusun. Terus? Sedangkan yang saya ketahui tentang yang filsafat orang Samua Basodara itu, Pak, pada masyarakat Manado itu bentuk slogan yang dimana menjadi sebuah filsafat yang terkenal di Manado. Torang semua bersaudara atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan kita semua bersaudara. Filsafat yang menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Manado. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, ada lagi yang mau menambah atau mau memberi masukan? Tidak ada lagi? Oke, bagaimana menurutmu, Emma? Emma yang menyaji atau tidak menyaji hari ini? Saya tidak menyaji hari ini, Pak. Oke. Kalau menurut siapa? Agnes Limbong tidak menyaji hari ini? Tidak, Pak. Menyaji? Tidak, Pak. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau pahami dengan dua filsafat ini? Menolong pemikiranmu untuk berfilsafat timur apa tidak ini?
Baik, Pak. Yang saya ketahui tentang mendalami pemikiran dan filsafat orang samudra semua bersaudara, yaitu di mana orang semua bersaudara adalah tindakan dan sikap yang mengutamakan kepentingan bersama, sehingga terwujud dalam tindakan dan harapan yang nyata yang mampu menumbuhkan sikap saling percaya dan tidak saling meniadakan peran antara yang satu dengan yang lainnya, tetapi saling menyayangi dan membantu, atau dapat kita sebut dengan adanya sikap toleransi. Dan yang saya ketahui tentang dari paper kelompok 4, yaitu mendalami pemikiran dan filsafat. Tentang pemikiran dan filsafat Mite dan Magi bagi orang Dayak di Kalimantan, yaitu Mite adalah legenda dan cerita-cerita rakyat yang ditemui melalui berbagai macam cara, yaitu dengan melalui kepercayaan dewa-dewa, roh-roh gaib, dan semacamnya. Dan Magi adalah ilmu yang diperoleh dari suatu ajaran dengan mengaji atau bersurah, yang sehingga Magi bagi orang Dayak bisa mendapatkan ilmu magis. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau menurut siapa ya? Kita makin sedikit yang di kelas ini saya lihat. Makin 24 orang kita ya. Dari kita 29 orang ya. Kita makin habis saya lihat di kelompok ini. Kita ada 29 orang. Kita ada 24 orang. Oke, kita cek dulu berapa orang kita yang hadir saat ini. yang hadir, yang tidak hadir. Ini saya lihat Elsa ada ya. Elsa, Emma, Gideon. Gideon belum masuk ya. Ini sudah berkali-kali nggak masuk ini. Apakah dia masih kuliah atau tidak ini? Si Gideon. Ada yang tahu tentang diri Gideon? Dia masih kuliah apa tidak? Ada informasi yang kalian ketahui tentang Gideon? Masih kuliah, Pak. Dia sudah berkali-kali tidak hadir loh. Ya, kalau sudah lebih 5 kali, ya dengan sangat menyesal saya tidak bisa memberi nilai bagi dia. Tugas apanya pun belum dikasihnya, tugas pribadinya. Dia masuk kelompok pun nggak ada ya. Di kelompok mana dia? Gideon. Di kelompok 3, Pak, kemarin sama kami, Pak. Dia ikut menyaji apa tidak? Tidak kan? Tidak, Pak. Nah itu. Berarti kan nilai kelompoknya tidak ada. Nilai sajiannya tidak ada. Bagaimana mau meluluskan dia? Gak bisa ya. Sayang gitu. Komunikasi dengan saya pun tidak ada. Jadi saya sudah komunikasi dengan dia, saya kirim ke WA-nya supaya dia tetap mengerjakan tugas-tugasnya. Ujian tengah semesternya pun belum masuk. Jadi ya tidak mungkin lagi ya. Sangat sulit menolongnya. Itu tentang Gideon. Sekarang siapa lagi yang belum masuk ini? Agrinda.
ada ya. Gerinda ada. Daniel tadi. Daniel tidak ada. Daniel Hamunangan. Ada Daniel Hamunangan di sini? Hadir, Pak. Oh, hadir. Kemudian Gloria. Gloria ada. Grace. Grace ada ya? Ada, Pak. Oke, Hujulum. Indriani Sinaga. Indriani, oke, ada. Johannes, Jordi, Jorgi. Saya, Pak. Oke, Jorgi ada? Jorgi tidak ada ya? Ini Jorgi. Jorgi Bangun. Dia tidak ada. Kemudian ini dia Mikael. Mikael tidak ada ya? Ada, Pak. Ada Mikael. Oke, ada Mikael. Natalia. Ada. Obed. Apakah ada Obed? Tidak ada Obed ya? Obed Tobing. Tidak ada. Kemudian Palmereni, Reja, Richard tidak ada ya? Ya, Richard juga tidak ada. Tadi sudah saya remove, sudah saya remove tadi. Richard Sidebang. Roynaldi juga. Roynaldi hadir, Pak. Hadir. Oh iya, hadir. Hadir, Pak. Oke, Sherina, Susanta, Trivandi. Trivandi tadi ada ya? Oh, sekarang dia nggak ada lagi. Tadi tanya dia masih ada, tapi setelah itu nggak ada. Trivandi tidak ada kan? Internetnya bermasalah katanya, Pak. Makanya keluar masuk. Internetnya bermasalah. Iya, Pak. Tapi dia tidak kasih tahu ke saya ya. Oke, Samuel Manalu ada. Oke, ada yang saya tidak sebut namanya, tapi hadir di sini. Saya Pak Elson Talardo, Pak. Saya Pak Juan Carlos. Oke. Baik. Kalau yang lain, kalau tadi yang lain itu sudah saya sebut tadi yang tidak hadir. Kalau yang lain sudah saya nggak hadir karena sudah saya baca di sini ada hadir di sini. Oke, baik. Itulah yang tidak hadir. Karena ini absen terakhir, ya sangat menyesal nanti tinggal lagi pengganti kuliah untuk saudara masuk. Saya sudah akan rekap ini, habis ini saya akan rekap semua kuliah kita, absen saudara-saudara. Kalau lebih dari 4, jangan bawa orang tuamu atau pungmu, tulangmu, atau siapapun ke rumah saya. Nggak ada gunanya. Tetap nilainya gagal. Kita jumpa semester tahun depan. Tidak ada nilai ampun sama saya. Dan saya tidak mau berkompromi dengan orang-orang yang seperti itu. Ya. Selalu saya katakan nilaimu Anda yang menentukan. Bukan saya. Anda mau nilai A, hadirlah 100%. Kerjakan tugasmu dengan baik. Kerjakan UTS-mu dengan baik. Kerjakan UAS-mu dengan baik. Maka kamu dapat nilai A. Jika mau nilai B, silakan jangan datang. Silakan mengerjakan paper dengan sembrono, sembarangan. UTS-nya sembarangan, UAS-nya sembarangan, nilai B. Itu. Jadi bukan saya yang menilai ya. Saya hanya membantu Anda menulis nilainya. Nilaimu sudah ada kok. Kamu sudah bisa baca dirimu nilai berapa. Jadi bukan saya yang menilai. Oke, kalau tidak ada saya akan berikan beberapa catatan terhadap paper-paper kelompok untuk diperbaiki. Nanti setelah ini segeralah memperbaiki papernya karena kita akan memasuki ujian semester nantinya. Ya, kita mulai dari makalah yang kelompok 4.
Saya akan mulai dari apa namanya ini, dari tata cara penulisan lah ya. Karena ini kita akan melatih diri untuk menulis secara ilmiah. Ini mungkin kurang naik ke atas, ya, kurang naik ke atas ini. Ya, mungkin ini perlu dikecilkan supaya bisa dia naik ke atas. Dibuat misalnya spasi 1 sehingga nanti bisa dia masuk ke atas begini kan. Supaya nanti terserah diatur lah. Kemudian daftar isi sudah ada. Kalian memang belum saya ajari bagaimana membuat daftar isi yang otomatis. Ya, tapi nanti waktunya akan tiba untuk itu. Tapi sudah ada daftar isi. Nah, suku Dayak itu bukan merupakan salah satu ciri ribuan suku, tetapi merupakan salah satu suku, ya, salah satu suku dari ribuan suku di Indonesia. Jadi Dayak itu bukan ciri ya, itu suku. Nah, kemudian cara menulis Dayak nanti harus konsekuen karena itu suku, huruf besar semua ya. Nah, kemudian kalau nanti bahasa-bahasa daerah, artinya dia bahasa Dayak atau bahasa asing, selalu tulis huruf apa namanya, huruf miring ya, italik. Itu nanti apanya, cara menulis. Kemudian ini kalian kadang-kadang mengutip sumber, tidak sadar apa itu tulisan itu, sehingga asal nulis gitu. Nah, kalau ada seperti ini artinya ini adalah sumber. Ini sumber ini. Ini semua sumber. Artinya P dan F Sarasin menulis tahun 1892 sampai 1893. Dia menulis buku. Ini buku ini. Buku. Nah, apakah kalian baca buku ini? Saya kurang tahu. Ini ditulis tahun 1892. Ya, saya sendiri pun tak lahir di situ. Jadi, kalau mengutip buku ya yang masuk akal lah. Peraturan negara sekarang mengutip buku itu maksimal 10 tahun belakangan ini. Nggak boleh ratusan tahun yang lalu kita jadikan sumber. Ini sudah ratusan tahun ini. Nggak tahu apakah masih ada bukunya apa enggak ini. Jadi jangan sembarangan mengutip buku ya. Ini juga buku ini ditulis oleh Hein Geldren tahun 1932. Saya pun kurang tahu masih ada enggak bukunya ini. Kadang-kadang mahasiswa ini kan mengutip copy paste gitu, nggak tahu dia itu sumbernya dari mana. Ya, ketahuan juga kalau saya tahu semua. Ini namanya cara mengutip apa. Ya, ini apa? Sudah saya buat ini tulisannya. Ini mengutip apa? Apa itu? American Psychological Association atau sering disebut dengan catatan perut. Kita tidak pernah mengizinkan mahasiswa menggunakan catatan perut di makalah-makalah. Yang kita gunakan ialah turabian. Turabian itu ialah catatan kaki. Jadi catatan kaki itu yang kita gunakan, bukan apa. Ini adalah apa yang ini. Ini apa ini? American Psychological Association. Kita gunakan ialah turabian, catatan kaki. Gitu ya. Ini namanya turabian, catatan kaki. Ini namanya apa? Gitu ya, nanti diperbaiki. Kemudian kalau pengertian, oke. Ini
apa ini, Al-Lapius Sinadiang, filsafat Dayak. Nah, cara mengutipnya ini ya, kita buat tanda petik di sini, tanda petik. Baru kita buat dalam HTTP. Inilah dia kan sumbernya. Baru ini tak usah titik. Ini kan koma, diakses pada. Ini nggak usah huruf besar. Ini pada 30 November. Nah itu baru kemudian yang ini tidak perlu ditulis CV Budi Utama, PT BPK Gunung Mulia, PT Kanisius, nggak usah. Baru ini nggak perlu Honik Junior, karena dia kan menunjukkan dia junior muda itu. Nah tadi ini juga harus italik, judul buku kan harus ditulis italik. Nah kemudian ini tadi sama seperti tadi, apa ini? Ditulis oleh Hobbes, Bowen, Allen, gitu ya. Itu sumber buku itu. Jadi bukan asal 1997, ini buku semua ini. Buku. Jadi 1, 2, 3 sudah buku ini, 3 buku. Kalian baca bukunya nggak tahu saya. Yang penting kalian tulis, asal tulis-tulis aja lah gitu kan. Padahal itu buku. Nah kemudian setiap spasi, setiap kalimat baru spasi lah ya. Spasi 1, spasi. Nah ini juga nanti diperbaiki nih. Ini sudah saya tulis ini ya. Memang penulisnya ini agak aneh, dibuat dukun milenial. Ya nggak tahu apakah namanya memang dukun milenial, tapi saya periksa memang namanya ditulis di situ dukun milenial. Ya mungkin ya namanya dukun milenial. Mudah-mudahan lah ya, kiri itu namanya itu. Nah ini aneh ini. Catatan kaki biasanya di bawah, ini catatan kaki di dalam tulisan. Nah ini kan. Nah, jadi nanti diperbaiki lah ini, dipindahkan aja catatan kaki. Ini namanya catatan terdampar di perut. Ya. Kemudian nah ini dispasi semua nanti. Ini refleksi ya. Kalau nanti ini disingkat lah ya, sama seperti ini kan, disingkat ini. Disingkat. Oke ya, jadi kalau dalam kurung dia nama kitab suci itu disingkat, tapi dalam kalimat dia nama kitab sucinya dipanjangkan. Oke. Bab penutup. Sempurna. Oke. Nah, sekarang saya hanya menambah satu catatan untuk penambahan bagi kelompok 4 yang perlu sebenarnya yang banyak digali itu ialah apa itu filosofi orang Dayak. Ini nanti ditambah oleh kelompok lain sehingga ada filosofi orang Dayak itu yang hendak kita kita dalami. Nah, apa-apa saja misalnya filosofi orang Dayak. Adil K. Talino, ya. Orang itu suka sekali hidup yang adil, orang Dayak itu. Itu karena kan filsafat. Kita kan sedang berbicara soal filsafat ya. Bagaimana filsafat orang Magi, orang Mite, orang Kalimantan atau orang Dayak itu. Itu mereka selalu mengedepankan keadilan. Nah, Adil K. Talino. Kemudian Bacuramin K. Saruga. Ini menunjukkan bahwa orang Dayak itu suka
manusia yang sempurna. Jadi sempurna adalah selalu menjadi harapan orang Dayak. Baru ba sengata kajubata. Hidup orang Dayak itu adalah didasarkan pada yang ilahi atau realitas mutlak yang dipercayai oleh manusia. Jadi mereka itu harus memiliki kesadaran akan realitas mutlak itu. Dari yang diberikan oleh Tuhan, jubata, hampir sama dengan dibata ya, jubata ya. Nah, ini beberapa filosofi daripada orang Dayak. Nanti bisa didalami, dicari dari buku-bukunya ya, sehingga nanti kalian semakin diperkaya dengan. Ya, intinya sebenarnya kita sedang mencari filsafat-filsafat orang-orang suku itu. Nah, mengapa saya cari ini? Supaya kita menambah wawasan kita, melihat bagaimana sebenarnya filsafat orang-orang Indonesia itu. Ini saya ambil contoh, satu dari Kalimantan, satu dari Sulawesi, satu dari Papua, karena banyak sekali. Nggak mungkin kita bahas semua kan dalam waktu yang satu semester ini. Nah, inilah tambahan dari saya, sehingga nanti kelompok bisa menyempurnakan sajiannya. Oke, itu untuk kelompok 4. Nanti ini akan saya kirim juga kepada kalian untuk yang diperbaiki ya. Nah, sekarang kepada kelompok 5. Nah, di kelompok 5 saya akan mulai juga sama seperti dengan kelompok 4 tadi. Kita mulai dari hal-hal teknis ya. Nah, judul apa ini? Judul setiap makalah itu harus dia font 18. Ya, nanti juga semua mulailah font 18 ya. Kan itu aturan kita dalam menulis makalah. Font 18. Nanti dia diperbaiki ya. Ini jadi font 18. Oke. Kata pengantar sudah oke. Daftar isi masih udah bagus. Nah, dalam menulis sebuah kata K2, jangan dibuat K2, tapi karena angka di dalam peraturan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ditulis langsung K2. Ya, bukan K2, tapi K2. Nah, kemudian ini langsung turun ke bawah pembahasan, ya, turun ke bawah. Bulan Agustus, bukan Agustus kecil ya. Kemudian kalau ada tahun, tanggal, bulan, tak usah lagi tanggal, tahun 19. Ini sudah tahun ini, yang ini. Tak usah lagi tahun 1946 itu. Ini semua sudah tahun ini. Tak usah lagi tahun. Saya lahir tanggal 14 bulan 12 tahun 79. Ini enggak usah nih. Kan 14 12 72 ya kan selesai. Itu semua sudah menunjukkan apa itu. Kemudian ini harus ada penerbit di sini buku ini. Ada nama penerbitnya. Ini kan langsung Jakarta 1986. Ini nggak ada, harus ada nama penerbit. Nah, ini harus dibuat seperti tadi. Tanda petik di sini ya, tanda petik. Sini juga tanda petik. Baru dalam sini setelah koma dalam HTTP Kompasiana. Baru diakses ya. Nggak usah lagi ditulis tanggalnya. Ini kan pakai tanggal ini, pada tanggal 1 Desember itu sudah tanggal itu. Nah, kemudian ini bukan jurnal. Devi Pardede ini bukan jurnal. Kalau kita klik ini,
maka dia akan tampak seperti ini. Dia bukan jurnal. Ini kan website ini, Liputan 6 ini. Nah, website liputan6.com ini yang ditulis oleh siapa ini? Ini Devi Yunita Pardede. Ini bukan jurnal, ini web. Jurnal itu adalah jurnal akademia atau jurnal teologi. Itu yang disebut dengan jurnal. Ini bukan jurnal. Ini hanyalah website ya. Jadi dalam buat aja dalam ini tak usah dalam HTTP ini, tak usah dalam jurnal, nggak ada jurnal di situ. Itu banyak sekali nanti kalian buat seperti dalam jurnal ini kan, dalam jurnal. Ini juga bukan jurnal. Kalau diklik nanti bukan jurnal. Kemudian tak usah lagi tanggal. Ini tanggal. Nah ini kebudayaan Sulawesi Utara nggak bisa, kebudayaan itu nggak bisa menulis. Yang bisa menulis kan orang. Jadi kalau kita klik ini, nanti akan kita jumpai seperti ini. Ini bukan menulis, ini judulnya, judul ini, kebudayaan di Sulawesi Utara. Lalu di mana penulisnya? Di sini kan nggak ada kan? Lalu pergilah kalian ke sini, redaksi. Adalah nama orang di sini. Ini Herruntuwene. Tapi dia nonaktif. Berarti dia tidak menulis. Yang menulis siapa? Ini Rocky Paat. Jadi yang menulis ini adalah Rocky Paat. Apa yang ditulis oleh Rocky Paat? Inilah kebudayaan di Sulawesi Utara. Di dalam apa? Di dalam seputar sulut.com. Ini kan seputar sulut.com. Nah, begitu cara mencari informasi itu. Seorang ilmiawan, kita harus cari terus kejar siapa penulisnya. Nah, jadi sama seperti tadi, ini juga jangan lagi pakai tanggalnya. Nah, ini juga tidak bisa diakses. Ini semua ini nggak bisa diakses. Ini belum saya share ya. Ini tidak bisa diakses. Nah, ini juga Frankie. Ini ya, Frankie. Kalau saya klik ini, kalau saya klik si Frankie ini, maka kita akan menjumpai ini. Dia menulis di ResearchGate. ResearchGate. Tapi dia sudah menulis di sebuah jurnal ini. Jurnal ilmiah kajian antropologi. Ini. Jurnal endogami namanya. Jurnal endogami. Jurnal ilmiah kajian antropologi. Nah, kalau begitu, berarti cara menulisnya seperti ini. Frankie Sulaiman, keberagaman tanda petik, ini tadi dalam jurnal endogami. Endogami. Ini jurnal endogami. Titik 2, jurnal, ini titik 2, ilmiah kajian antropologi dalam www yang diakses pada 29 November. Gini caranya, bukan seperti ini salah. Tidak seperti ini cara mengutipnya. Jadi caranya seperti ini. Kalau dia dari jurnal, seperti inilah cara mengutip dari jurnal.
jenama penulis, tanda petik judul artikelnya dalam jurnal endogami ini kan jurnal endogami. Endogami jurnal baru yang diakses dari sini. Begitu ya. Jadi harus hati-hati. Ini juga yang harus diperbaiki. Ini tidak jurnal dalam jurnal karakter membangun katanya. Padahal kalau kita buka ini bukan dalam jurnal. Ini jurnal, betul. Ini jurnal. Karena ya saya tunjukkan ini hasilnya. Ini dari jurnal. Jurnalnya namanya Jurnal Studi Sosial. Jurnal Studi Sosial tahun 6 volume 1 2014 ini. Ini jurnalnya. Jadi nanti ikuti caranya menulis jurnal di atas yang saya beri contoh tadi. Nah, jadi ikuti kalian cara menulis jurnal seperti ini. Kalau dia bersumber dari jurnal. Jadi kalau si ini menulis dari jurnal tadi, ini sudah benar dari jurnal ini, maka ikuti cara menulis jurnal di atas. Ikuti cara menulis sumber jurnal di atas. Ini juga sama. Tadi Franky Sulaiman juga tadi sama ya. Ikuti cara menulis jurnal di atas. Nah, kemudian ini bukan dalam jurnal, ya. Ini bukan jurnal, tapi dalam sebuah website ya. Ini tidak bisa diakses sama sekali. Yang ini nggak bisa diakses. Dalam jurnal katanya, tapi nggak bisa kita ketahui di mana apanya sumbernya, nggak bisa diakses. Ini juga nggak bisa diakses. Ini diklik pun nggak bisa. Nggak bisa. Ini diklik pun nggak bisa. Ini dilihat aksesnya, sumbernya benar apa enggak. Ini juga tidak bisa diakses ini. Nah, nggak bisa. Nah ini dalam jurnal. Kalau dalam jurnal nanti dia, lihatlah, saya lihat dulu, cek dulu apa jurnal. Ini bukan jurnal. Ini dalam Akademi Edu. Dalam Akademi Edu. Jadi bukan jurnal. Ya. Ini ya. Ini bukan jurnal. Cara menulisnya nanti seperti tadi, kalau dari internet, nama, kemudian ini tidak perlu lagi langsung buat ini tanda petik, tulis dari sini dalam ini, diakses pada, ini tidak usah. Oke. Baru ini juga bukan dari jurnal ini ya. Ini berita Manado ini. Ini bukan dari jurnal. Nah, ini juga tadi sama. Jadi bukan dari jurnal, ini dari berita Manado. Nah, baru nanti untuk kelompok apa? Kelompok 5 yang perlu didalami lagi nanti adalah ini, implikasi semboyan orang semua bersaudara dalam kerukunan umat beragama di Manado. Memang kelompok sudah menyampaikan filsafat dari orang semua bersaudara, sudah disampaikan ya, bahkan sama perkembangannya. Yang masih kurang sedikit lagi adalah bagaimana implikasinya terhadap suku agama-agama di Manado sekarang, apalagi pasca kemarin peperangan tanda petik ini ya, permusuhan itu. Apakah sekarang mereka sudah orang bersaudara atau orang berantem kan itu. Jadi itu ditambahkan nanti. Oke. Nah, saya pikir sudah saya sampaikan perbaikan-perbaikan untuk kelompok 5 dan masukan saya terhadap kelompok 5.
karena kelompok 5 sudah memasukkan nilai-nilai filsafat daripada orang Manado itu. Ini semua adalah filsafat daripada orang Manado. Cito Timoto, ya, dia sudah disampaikan tadi sampai bagaimana mereka mengerjakan kerjasama, Mapalus, kemudian anti demokrasi di mereka anti terhadap yang melawan demokrasi, ya, kemudian anti diskriminasi, itu filsafat mereka. Mereka juga mempunyai filsafat silaturahmi, baru kemudian torang bersaudara. Nah, jadi hanya tambah tadi kurangnya bagaimana implikasi daripada torang bersaudara itu kepada kerukunan umat beragama di Manado. Itu yang perlu tambah. Baik, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Mohon maaf sudah lebih dari 6 menit. Nanti padahal kalian ada ujian lagi untuk jam 10, mengganggu perkuliahan yang lain. Karena sekarang ada banyak dosen yang komplain karena terlampau banyak diambil dosen A, waktunya akhirnya dosen B yang harus mengajar kelamaan menunggu, jadi terjadi persoalannya. Karena ini masalah perkuliahan terakhir, saya sampaikan pertama terima kasih atas kebaikan saudara-saudara dalam menyelesaikan perkuliahan ini, setia dalam perkuliahan sehingga makalah demi makalah, bagian demi bagian kita selesaikan. Tentu yang kedua, saya mohon maaf jika ada kata, tutur, sikap, perbuatan saya yang tidak berkenan, mungkin menyakitkan, mohon diampuni, sehingga kita suci adanya memasuki Advent yang ketiga, dan mengharapkan Kristus Yesus datang kedua kali, sehingga nanti kita bisa diangkat ke surga bersama-sama untuk masuk kepada kerjaan yang kekal. Ya. Yang ketiga, diberkatilah orang tua kalian, sehingga bisa mendapatkan dana untuk membayar uang kuliah, supaya tidak terhalang untuk ujian akhir semester. Yang keempat, selamat menikmati liburan Natal nanti dan liburan tahun baru. Sekarang sudah dibuka PPKM, tidak ada lagi PPKM dan sudah bebas, tapi jangan gara-gara bebas kemana-mana pergi, supaya kita bisa on-site semester depan, perkuliahan on-site. Tapi kalau meningkat nanti virus ini, maka kita tidak bisa lagi kuliah semester depan, tetap daring. Kita sudah mulai bosan kuliah daring ini. Nah, semoga kita sehat-sehat, menjaga kesehatan dan prokes, ya, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. Nah, inilah harapan saya, kiranya Tuhan menolong kita. Karena ini kuliah yang terakhir, izinkan saya berdoa untuk Anda. Kita berdoa. Puji syukur bagimu Bapa karena kebaikanmu selama 1 semester kami lalui dengan sukacita dalam perkuliahan ini. Kiranya apa yang kami pelajari mengenai filsafat Timur menambah wawasan kami untuk melihat betapa luas filsafat pandangan hidup orang Timur yang akan kami gunakan dalam rangka pelayanan kelak di tengah-tengah jemaat-Mu. Persiapkan mahasiswa untuk dapat menyelesaikan tugas akhir mereka, ujian akhir semester, bahkan beri mereka kesehatan dan hikmat bijaksana-Mu sehingga mereka mampu menyelesaikannya. Berkati kedua orang tua mereka, usaha mereka, sehingga dapat memberikan pembayaran uang kuliah dengan baik, sehingga mereka boleh mengikuti ujian akhir semester dengan baik. Pada masa akhir semester ini, dalam liburan Natal, Tuhan berkati kami, sehingga kami boleh berjumpa kembali pada semester-semester yang akan datang. Jika ada hal yang tidak berkenan selama proses studi pembelajaran ini, kami mohon ampun, supaya kami semakin kudus di hadapan Tuhan. Terpuji dan Engkau Bapa, demi Kristus Yesus kami mohon dan bersyukur kepadamu. Amin. Baik, buka kamera, kita akan memfoto untuk mengabadikan pertemuan kita ini. Silakan kameranya dibuka untuk lembaran yang pertama. Ini hanya 1 lembar karena kita hanya sedikit yang datang, ya. Kita berfoto. Kita mulai dari hitungan 1. Roy silakan buka, Grace silakan buka, Serena silakan buka kameranya supaya kelihatan wajah ganteng dan cantiknya. Oke, 1, 2, Grace silakan, Grace 1, 2. Wah, Grace tidak bisa mungkin dibuka, ya. Grace, kita ulangi sekali lagi. Oke, kita ulangi. Silakan masukkan wajahnya ke tempat duduknya masing-masing supaya kelihatan dengan baik. Oke, silakan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, Horas menjua-jua Yakobu mau lihat dia tetupa bujur melala. Terima kasih banyak Pak.
memberkati. Pak. Terima kasih banyak, Pak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Sebanyak